Halo, nama saya Novita Triani Sinaga. Saya dari kelas 10 MIA 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sebagian dari kritik karya seni rupa, yang dimana secara umum istilah apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti memahami sepenuhnya seluk-beluk karya seni serta menjadi sensitif atau peka terhadap segi-segi estetikanya. Apresiasi dapat juga diartikan berbagai pengalaman antara seniman atau perupa dan penikmat karya. Bahkan ada yang menambahkan menikmat karya seni sama artinya dengan menciptakan kembali. Dengan kata lain, kegiatan apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami berbagai hasil seni dengan segala permasalahan serta menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Ada dua fungsi dari kegiatan apresiasi seni, yaitu pertama adalah agar kita dapat meningkatkan dan menumpuk kecintaan kepada karya bangsa sendiri dan sekaligus kecintaan kepada sesama. Kedua, bersifat khusus ada hubungannya dengan kegiatan mental kita, yaitu penikmatan, penilaian, empati, dan hiburan. Besar manfaatnya bagi ketahanan budaya Indonesia. Melalui kegiatan apresiasi, melalui kegiatan apresiasi kesenian Indonesia, kamu dapat lebih mengenal dan menghargai budaya bangsa sendiri. Pengertian kritik dalam seni tidak diartikan sebagai kecaman yang menyudutkan hasil karya atau penampilannya. Hampir sama dengan apresiasi, kritik seni pada dasarnya merupakan kegiatan menanggapi karya seni. Perbedaannya hanyalah kepada fokus dari kritik seni yang lebih bertujuan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Kedua, jenis kritik. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka dijumpai beberapa jenis kritik karya seni berdasarkan penelitiannya, seperti yang disampaikan oleh Feldman 1967, yaitu kritik populer atau popular erististik, kritik jurnalistik atau jurnalistik kritik, kritik keilmuan, dan kritik pendidikan. Pemahaman terhadap keempat tipe kritik seni dapat menghantar nalar kita untuk menentukan pola pikir dalam melakukan kritik seni. Setiap tipe mempunyai ciri atau kriteria media atau alat, bahasa, cara atau metode, sudut pandang, sasaran, dan materi yang menekankan pada masing-masing keperluannya. Selain jenis kritik yang disampaikan oleh Feldman berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan, dikenal pula beberapa bentuk kritik, yaitu kritik formalistik, kritik ekspresistik, dan instrumentalistik. Kritik formalistik melihat kualitas karya berdasarkan konfigurasi unsur-unsur pembentukannya, prinsip penataannya, teknik, bahan, dan medium yang digunakan dalam berkarya seni. Jika kritik formalistik lebih cenderung pada penilaiannya, aspek-aspek formalnya, jenis kritik lainnya yaitu kritik instrumentalistik adalah jenis kritik seni yang cenderung menilai karya seni berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Dalam prakteknya, penggunaan jenis kritik seni disesuaikan dengan jenis dan tujuan pembuatan karya seni rupa. Yang ketiga, fungsi kritik karya seni. Kritik karya seni rupa memiliki fungsi yang sangat penting dalam dunia seni rupa dan dalam pendidikan seni. Fungsi kritik seni yang pertama dan utama ialah menjabati persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta atau perupa karya dan penikmat seni. Komunikasi antara karya yang disajikan kepada penikmat atau publik seni membuahkan interaksi timbal balik antara keduanya. Bagi perupa, kritik seni berfungsi untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Sedangkan
Bagi apresiator atau penikmat karya seni, kritik seni membantu memahami karya, meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terhadap karya seni yang berkualitas. Yang keempat, menulis kritik. 1. Mendeskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk memukau, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Agar dapat mendeskripsikan dengan baik, maka harus diketahui istilah teknik yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Yang kedua, menganalisis. Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentukannya. Pada tahap ini, kita harus memahami unsur-unsur pembentukannya seni dan prinsip-prinsip penataan atau penempatannya dalam sebuah karya seni. Yang ketiga, menafsirkan. Menafsirkan atau menginterpretasikan adalah tahap penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan. Semakin luas wawasan kita, semakin kaya interpretasi karya yang dikritiksinya. Keempat, menilai. Evaluasi atau penilaian adalah tahap dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. B. Menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritiksi. C. Menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan atau berbeda dari yang telah ada sebelumnya. D. Menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Sekian dari saya, terima kasih.